Matahari pagi yang lembut menyusup melalui jendela, membawa cahaya hangat ke dalam kelas. Teng teng teng, bel lonceng berbunyi, menandakan kegiatan pembelajaran hari ini akan segera dimulai. Baru datang, Vi, tanya Lala pada Vivi yang terlihat seperti terburu-buru masuk kelas. Iya nih, tadi malam sampai begadang mengerjakan PR minggu lalu. Memangnya kamu tidak mengerjakan dari kemarin-kemarin? Tidak sempat, aku baru menghabiskan episode kartun favoritku. Bumia, guru pada pembelajaran pertama hari ini yang terkenal dengan murah senyum, memasuki kelas dengan senyuman manisnya. Bumia memang guru yang baik. Selain cantik, ia juga memiliki mata yang indah seperti bintang yang bersinar di malam hari. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, ucap seluruh siswa. Di jendela terlihat seperti ada dua orang yang sedang menunggu di luar. Bayang-bayang mereka terpancar seolah-olah menunggu sesuatu. Hari ini kalian semua akan memiliki teman baru. Ibu meminta kepada kalian agar kalian bisa berteman baik dengannya. Silakan masuk. Di dalam kelas seketika hening, yang tersisa hanya langkah kaki kedua orang di luar kelas yang bergema. Berdirilah seorang laki-laki dan perempuan di depan kelas. Sontak membuat seluruh siswa di dalam kelas memperhatikan kedua orang tersebut dengan tatapan tajam dan tak berkedip. Halo teman-teman, selamat pagi. Terlihat seluruh siswa di dalam kelas kebingungan dan saling menatap. Loh, tidak bisa melihat ya, ucap Vivi. Iya, sepertinya. Kok bisa masuk ke sekolah di sini sih? Anak-anak, perkenalkan ini Bara. Bara adalah teman baru kalian. Ibu harap kalian bisa berteman baik dengan Bara dan bisa saling tolong-menolong jika ada kesulitan. Perkenalkan aku Bara, dan ini ibuku Ibu Tia, ucap Bara memperkenalkan diri. Salam kenal anak-anak, saya ibu dari Bara. Di sini saya mengantarkan Bara di sekolah barunya. Ibu berharap kalian mau berteman baik dengan Bara. Vivi terlihat risih dengan kehadiran Bara di kelas sebagai murid baru. Vivi memanglah anak yang sulit untuk berbaur dengan orang baru dan juga dia sering membeda-bedakan dalam berteman. Bisa-bisanya di sekolah kita menerima anak yang tidak bisa melihat. Terus bagaimana nanti pembelajarannya? Apakah tidak akan menyusahkan yang lainnya juga? Celetuk Vivi pada Lala. Jangan bilang begitu dong, Vi. Bara kan sama seperti kita, tetapi memang dia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, jawab Lala. Teng teng teng, bel istirahat berbunyi, memecahkan keheningan kelas. Para siswa meninggalkan kelas untuk menuju kantin, taman maupun perpustakaan. Hai Bara, kenalin aku Lala. Hai Lala, salam kenal juga. Kamu kenapa sih so akrab sama dia lah? Bisik Vivi pada Lala. Bumia kan berpesan agar kita bisa berteman baik dengan Bara, ucap Lala. Bara, ini ada temanku, Vivi. Tampak Bara memberikan tangan kanannya menanti salam hangat dari Vivi, namun Vivi enggan membalas tangannya. Suatu hari, Bumia memberikan tugas kelompok untuk membuat antologi puisi. Saat kelompok dibacakan oleh Bumia, Vivi mendapatkan kelompok yang terdapat Bara juga di dalamnya. Vivi merasa keberatan jika Bara berada di kelompoknya karena dia berpikir Bara hanya akan menyusahkan saja. Ini bagaimana ya membuat puisinya? Di antara kita kan tidak ada yang pandai membuat puisi, ucap Vivi pada Sherin dan Puput tanpa menganggap bahwa ada Bara di kelompoknya. Vivi menganggap Bara hanya bisa menumpang nama di dalam kelompoknya, tanpa mengajak untuk berdiskusi bersama karena Vivi merasa Bara tidak bisa membantu banyak dan percuma saja jika ada dia di dalam kelompoknya. Memangnya temanya apa? Tanya Bara. Temanya bebas sih, tetapi kita mau membuat tema antologinya tentang persahabatan, jawab Sherin. Sepertinya aku ada beberapa puisi yang bertema persahabatan. Aku suka mengarang karya seperti puisi, cerpen, dan lainnya, ucap Bara. Wah, keren. Bisa dimasukkan ke antologi puisi kita nanti, ucap Sherin. Memangnya sudah yakin kalau puisinya bagus, ucap Vivi. Tidak ada salahnya, Vi, jika kita melihat dahulu. Siapa tahu cocok. Kita bisa lebih menghemat waktu dalam mengerjakan tugas antologi ini, ucap Puput. Terserah kalian saja deh, ucap Vivi seperti kesal. Akhirnya karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau Vivi menerima puisi karya Bara untuk dijadikan tugas antologi daripada harus membuat puisi baru ditambah dengan anggota lain yang tidak ada yang bisa membuat puisi. Aku sudah pasti tidak yakin untuk mendapat nilai bagus di tugas kali ini, ucap Vivi yang terlihat meremehkan. Tidak
Tak apa, Vi, yang penting kita mengerjakan dengan selesai. Lagi pula, jika dipaksakan, anggota kita tidak ada yang bisa membuat puisi kecuali Bara yang sudah memiliki karya puisi, ucap Sherin. Saat tugas antologi dikumpulkan, kelompok mereka menjadi kelompok pertama yang berhasil selesai. Kelompok lain masih kebingungan dengan tugas membuat antologi puisi. Beberapa hari kemudian, Bumia memberitahukan bahwa ia telah menilai tugas kelompok antologi puisi. Bumia sangat mengapresiasi kepada kelompok Vivi bahwa karya milik kelompoknya menjadi karya terbaik pada tugas antologi ini. Selain karena ketepatan waktu dalam pengumpulan antologi, dalam antologinya juga sangat menarik untuk dibaca. Dengan ini, Vivi menjadi merasa malu pada dirinya karena telah meremehkan Bara. Padahal tanpa Bara, kelompoknya tidak akan menjadi kelompok terbaik dalam tugas ini karena anggota lain tidak ada yang pandai membuat puisi. Vivi menjadi merasa bahwa sebaiknya tidak menilai seseorang karena memiliki keterbatasan. Vivi menjadi paham di balik keterbatasan seseorang, pasti dia juga memiliki kelebihan.